Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal dan jawaban pelatihan Pintar Kemenak yang berjudul Terampil Membuat Makalah Best Practice Pembelajaran. Yuk disimak. Pertanyaan pertama, pada metode STAR digunakan dalam penyusunan best practice. Langkah ketiga yang dilakukan adalah langkah ketiga berdasarkan catatan itu melaksanakan langkah-langkah. Itu yang A. Selanjutnya nomor 2. Best practice dapat disusun dengan metode STAR. Kepanjangan dari STAR adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil. Kemudian nomor 3, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam metode STAR disebut langkah-langkah. Disebut menghadapi tantangan ya, yaitu aksi. Keempat, pengertian best practice yang tepat adalah kita baca dulu. Pengalaman terbaik sepertinya seorang guru. Kemudian nomor 5, pada metode STAR yang digunakan dalam menyusun best practice, langkah keempat yang dilakukan adalah R, yaitu refleksi. Lakukan refleksi dari aksi yang dilakukan. Sekarang yang keenam, pada metode STAR yang digunakan dalam menyusun best practice, langkah kedua yang dilakukan adalah kedua itu T, atau tantangan. Berarti yang A. Nomor 7, contoh hasil evaluasi dari langkah pertama dalam metode STAR adalah pendidikan belum maksimal dalam melakukan itu. Kemudian nomor 8, di bawah ini adalah penanda khas indikator dari best practice kecuali menggunakan cara yang sudah ada dalam mengatasi suatu masalah dalam pendidikan, khususnya pembelajaran. Nomor 9, pada metode STAR yang digunakan dalam menyusun best practice, langkah pertama yang dilakukan adalah yaitu melihat situasi atau kondisi yang melatar belakangi penerapan strategi yang akan dilakukan. Nomor 10, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini, dibaca dulu ya. Pernyataan yang merupakan penanda khas indikator dari best practice. Sepertinya itu B, 2, 4, dan 5. Oke, kita selesaikan ujian. Yakin, bismillah. Yeay, alhamdulillah dapat 100. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita mengerjakan latihan bagian 3.2 bagian pendahuluan. Baik, kita mulai. Soal pertama, pada latar belakang masalah perlu diuraikan tentang
D. Kesenjangan antara fakta-fakta di lapangan dengan harapan. Kemudian nomor 2, dalam menentukan kesenjangan antara fakta di lapangan dengan harapan dilakukan evaluasi diri tentang output, outcome, dan dampak. Selanjutnya nomor 3, dari beberapa contoh rumusan masalah pada karya tulis ilmiah seorang guru berikut yang kurang sesuai untuk rumusan masalah pada makalah best practice, yaitu bagaimana hubungan antara status ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa di MAN 18 Jakarta. Selanjutnya nomor 4. Pada judul best practice agar ditulis ide dan gagasan yang menjadi pembahasan dalam makalah. Soal nomor 5, di bawah ini yang bukan tips membuat judul best practice adalah tuliskan subjek, lokasi, dan tahun penelitian. Nomor 6, rumusan masalah dari makalah best practice berupa kalimat tanya. Nomor 7, pernyataan berikut yang tidak benar adalah jumlah rumusan masalah, tujuan penulisan best practice, dan kesimpulan harus sama. Harusnya ya bisa berbeda ya, nggak harus sama. Kemudian nomor 8, evaluasi diri, menemukan gap antara teori dengan bagaimana pembelajaran atau pengawasan sekolah yang telah dilakukan, sehingga akan muncul titik-titik untuk menutup gap tersebut, yaitu ide dan motivasi. Kemudian nomor 9, langkah awal penyusunan best practice adalah melakukan titik-titik tentang cara dan strategi yang akan dilakukan. Langkah awal yaitu melakukan evaluasi diri. Soal nomor 10, hal di bawah ini yang tidak diuraikan pada latar belakang adalah hasil yang dicapai. Oke, kemudian selesai ujian. Bismillah. Alhamdulillah dapat 90. Selanjutnya latihan 3.3 kajian pustaka. Soal pertama, berikut adalah contoh judul best practice penulisan teks prosedur dengan jutaan lampu. Salah satu bagian yang harus dijelaskan pada best practice dengan judul tersebut adalah teks prosedur. Outline kajian pustaka untuk bagian tersebut yang paling tepat untuk bagian tersebut adalah arti kata teks prosedur, uraian materi teks prosedur, dan cara membuat teks prosedur. Selanjutnya nomor 2. Pada bagian kajian pustaka, penulis tidak cukup hanya mengutip dan menginterpretasi, melainkan harus mensintesis. Yang dimaksud dengan sintesis adalah menarik kesimpulan. Kemudian soal nomor 3. Kajian pustaka dalam makalah best practice memiliki bagian-bagian penting. Kalimat berikut yang menggambarkan pernyataan yang benar mengenai bagian-bagian yang dimaksud adalah
Bagian penting dari kajian pustaka bukan kutipannya, melainkan interpretasi dan sintesis. Selanjutnya soal nomor 3, pada langkah kedua penyusunan kajian pustaka, penulis menyusun outline yang akan digunakan untuk pengarah dalam mencari referensi. Selanjutnya soal nomor 5, dalam kajian pustaka salah satu komponen utama adalah kutipan secara umum. Ada 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Soal nomor 6, jika Anda membaca sumber referensi beberapa halaman, kemudian meresum hasil bacaan, kemudian memasukkan ke dalam bagian kajian pustaka menggunakan kalimat sendiri, maka Anda melakukan kutipan dengan teknik C, parafrase. Nomor 7, salah satu komponen utama dalam makalah best practice adalah kajian pustaka. Yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam makalah best practice adalah analisis kritis dan komprehensif terhadap literatur mengenai topik, variabel, atau pertanyaan makalah. Soal nomor 8. Pilihan langkah melakukan kajian pustaka yang benar adalah menetapkan skop kajian, menyusun outline, mengumpulkan referensi, membaca referensi, mengutip dan menginterpretasi, membandingkan dan mensintesis. Soal nomor 9. Jika Anda menggunakan teknik kutipan langsung dengan jumlah kutipan kurang dari 4 baris, maka teknik penulisannya adalah sebagai berikut. B ditulis dalam tubuh alinea, diberi tanda kutip dan tidak diberi notasi sumber referensi. Soal nomor 10. Di akhir langkah penulisan kajian pustaka, penulis harus melakukan editing. Pada langkah ini, penulis melakukan menyunting kalimat, alinea, tanda baca, kutipan, dan kosakata. Bismillah, selesai ujian. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal 3.5. Kita mulai dari nomor 1. Kurangnya pemahaman tentang konsep best practice itu sendiri. Hambatan-hambatan dan solusinya. Soal nomor 2, supaya ide cemerlang diterima atau dipraktikkan oleh pihak berkenan diperlukan justifikasi yang kuat. Kemudian soal nomor 3, jumlah angka di belakang koma dalam tabel berjumlah disesuaikan dengan makna angka tersebut. Nomor 4, organisasi informasi dalam urutan yang logis dalam menyusun bab pembahasan merupakan bagian itu hasil pengamatan. Soal nomor 5. Dalam bagian pemecahan masalah pada bab pembahasan diuraikan antara lain alat dan instrumen yang digunakan. Sebuah judul best practice adalah penggunaan media kartu indeks untuk meningkatkan keterampilan menyusun kalimat tanya peserta didik kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin. Yang merupakan aspek utama yang akan dibahas adalah media kartu indeks. Nomor 7.
Data hasil pengamatan bisa dibuat dalam bentuk tabel. Judul tabel biasanya ditempatkan di bagian atas tabel. Soal nomor 8, salah satu contoh gambar yang biasa dimasukkan pada bagian hasil pengamatan adalah bagan. Soal nomor 9, dalam penyusunan bab pembahasan yang perlu diperhatikan adalah memberikan rekomendasi atau saran yang spesifik dan terukur mengenai tindakan terbaik. Soal nomor 10, tindakan, cara, dan langkah yang dilakukan guru dalam melaksanakan best practice merupakan bahan yang diuraikan pada bagian pemecahan masalah, yaitu D. Oke, kita lanjut, selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah, 100. Selanjutnya, kita akan mengerjakan latihan 3.6. Soal pertama, yang bukan merupakan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar antara lain, yaitu menguraikan gagasan baru yang multitafsir. Selanjutnya, soal nomor 2, syarat membuat kalimat saran adalah, yaitu D, lebih spesifik berdasarkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Soal nomor 3, isi dari kesimpulan adalah, yaitu D, jawaban atas pernyataan yang diajukan pada rumusan masalah. Soal nomor 4, kalimat saran yang baik haruslah sesuai dengan dibuat lebih spesifik. Soal nomor 5, yang menjadi kesimpulan adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah. Soal nomor 6, cara yang tidak tepat dalam menyusun saran dalam makalah ilmiah antara lain boleh berisi solusi atau tidak. Soal nomor 7, cara membuat kesimpulan umum dan menarik berdasarkan data dan fakta yang telah diteliti. Penulis disebut dengan yaitu teknik generalisasi. Soal nomor 8, saran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI didefinisikan yaitu sebagai pendapat. Nomor 9, salah satu kesimpulan yang baik dan benar adalah kesimpulan dibuat berdasarkan kata kunci dari ide pokok. Soal nomor 10, kesimpulan merupakan ringkasan dari karya ilmiah atau C. Kita selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah dapat 100. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.7. Soal pertama, pernyataan yang tidak benar tentang paragraf adalah, kita baca dulu ya.
yaitu A. Paragraf adalah himpunan beberapa kalimat. Soal nomor 2. Siswa yang rajin masih dapat dijumpai di mana-mana, baik itu dalam kota, pinggir kota, maupun desa. Siswa yang berprestasi pun juga cukup banyak dijumpai. Tak sedikit dari mereka juga memperhatikan lingkungan sekitar. Tampaknya masa depan generasi penerus bangsa masih bisa diharapkan. Kalimat utama paragraf tersebut ada di akhir sebagai contoh paragraf induktif. Soal nomor 3. Susunan kalimat pada paragraf yang benar adalah, kita baca dulu ya. Nomor 3 jawabannya itu B. Soal nomor 4. Sebuah paragraf dibangun hubungan antar kalimat yang erat. Perpaduan antar kalimat yang kokoh sehingga menjadi satu kesatuan ide, sehingga paragraf tersebut menjadi koheren. Soal nomor 5. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi di dunia. Bahkan berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, banjir menempati peringkat pertama sebagai bencana yang paling sering terjadi selama tahun 1995 sampai 2015. Titik-titik dampak tersebut mengganggu kehidupan manusia di berbagai aspek. Contohnya, banjir merusak berbagai bangunan, baik infrastruktur publik maupun pribadi. Air penggenang dapat membuat gedung dan perabotan rusak sehingga menyebabkan kerugian material. Kalimat yang tepat untuk mengisi yang rumpang pada paragraf di atas adalah, bencana banjir ini tentu membawa dampak yang merugikan bagi manusia. Soal nomor 6. Pancasila telah beberapa kali dirongrong, beberapa kali falsafah negara RI hendak diubah ataupun dipreteli. Setiap usaha yang hendak mengubah dan mempreteli Pancasila ternyata gagal, betapapun usaha itu telah dipersiapkan dengan matang dan tertib. Semuanya tetap dapat digagalkan. Memang Pancasila benar-benar sakti. Paragraf di atas kalimat utamanya ada di akhir disebut paragraf induktif. Soal nomor 7. Sejumlah kelompok masyarakat meminta pemerintah serius memperbaiki sektor pariwisata daerah, terutama dari segi akses jalan. Pelaksanaan perbaikan jalan rusak menuju kawasan wisata harus segera dimulai, sebab hingga kini masih ditemukan jalan yang tak layak pakai sehingga wisatawan pun takut menjangkau lokasi wisata karena jalannya yang memprihatinkan. Selain jalan, fasilitas dan manajemen di lokasi wisata juga tak boleh luput dari perhatian. Kalimat utama paragraf tersebut ada di awal sebagai contoh paragraf deduktif. Soal nomor 8. Hubungan makna atau hubungan semantis antar kalimat dalam sebuah paragraf disebut koherensi. Soal nomor 9. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang. Pendidikan dapat membantu seseorang untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan juga dapat memperkuat keterampilan yang dimiliki sehingga individu dapat menjadi lebih produktif di tempat kerja. Tempat kerja mengembangkan kemampuan kognitif seperti memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kalimat yang tidak koheren pada nomor itu terdapat pada kalimat nomor 4D. Nomor 10. Bagi manusia, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Dengan bahasa pula manusia dapat mewarisi
dan mewariskan, menerima, dan memberikan segala pengalaman pada orang lain. Lalu kegiatan menyimak, berbicara, dan mempresentasikan dan menulis manusia bisa mengomunikasikan ide dan gagasannya. Jelaslah bahwa bahasa merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalimat utama paragraf tersebut ada di awal dan di akhir. Sebagai contoh paragraf, deskriptif. Kita selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal 3.8. Soal pertama. Karya tulis ilmiah sebaiknya disusun dengan menggunakan kalimat yang tidak ambigu atau bermakna ganda agar pembaca tidak punya tafsiran ganda terhadap sebuah pernyataan. Di bawah ini merupakan contoh kalimat yang tidak ambigu. Lukisan itu akan saya beli karena indah. Soal nomor 2. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah mengumumkan bahwa hasil ujian akan diterima 2 minggu ke depan. Selanjutnya nomor 3. Kalimat efektif tidak memiliki ciri. Kalimat efektif. Kehematan. Soal nomor 4. Contoh kalimat yang efektif dengan ciri keparalelan adalah hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nomor 5. Contoh kalimat yang efektif, yaitu C. Uang palsu bisa dicek dengan cara dilihat, diterawang, dan merabanya. Soal nomor 6. Dalam karya tulis ilmiah, seorang penulis sebaiknya menggunakan kalimat yang benar, jelas, mudah dipahami oleh orang lain secara tepat, dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Disebut kalimat efektif. D. Nomor 7. Kelogisan dalam kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kelogisan berhubungan dengan penalaran, yaitu proses berpikir untuk menghubung-hubungkan fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Berikut ini contoh kalimat logis, yaitu D. Pada 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia. Soal nomor 8. Pernyataan yang salah tentang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah adalah menggunakan kalimat yang bermakna konotasi. Soal nomor 9. Contoh kalimat yang hemat adalah peneliti yang hebat selalu mempunyai ide-ide yang brilian. Nomor 10. Salah satu ciri kalimat efektif adalah kehematan. Di bawah ini contoh kalimat yang hemat adalah waktu
Waktu tempuh yang digunakan hanya selama 45 menit untuk sampai ke daerah itu. Oke, selesai ujian. Bismillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan mengerjakan latihan soal 3.9. Soal pertama. Agar Anda dapat mengidentifikasi sumber referensi dengan mudah di Mendeley, maka sebaiknya melakukan manajemen file dengan cara membuat titik-titik terlebih dahulu, yaitu membuat folder terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 2, menu references dalam Microsoft Word dapat digunakan sebagai aplikasi citasi seperti Mendeley. Perbedaan antara keduanya adalah A. Data sumber referensi di Mendeley dapat diunggah berupa file, sedangkan di Microsoft Word hanya dimasukkan datanya secara manual. Soal nomor 3, berikut ini urutan langkah membuat notasi sumber referensi menggunakan Mendeley yang tepat, yaitu menekan tombol Insert Citation, go to Mendeley, memilih sumber, menekan tombol Cite. Nomor 4, berikut ini beberapa nama aplikasi. Aplikasi yang tidak dapat digunakan untuk citasi adalah Kahoot dan Mentimeter. Nomor 5, Mendeley adalah aplikasi citasi yang banyak digunakan oleh para penulis. Sebelum digunakan Mendeley, harus disiapkan terlebih dahulu di komputer kita. Berikut ini langkah awal menyiapkan Mendeley yang benar adalah: pertama, kita unduh aplikasinya, kemudian kita install aplikasinya, dan yang terakhir kita aktifasi aplikasinya. Nomor 6, untuk mengunduh Mendeley, Anda dapat menuliskan prompt di web browser dengan kata kunci mendeley.com. Nomor 7, apabila Anda sudah melakukan instalasi Mendeley, maka selanjutnya melakukan langkah setelah diinstal kita aktifasi. Nomor 8, untuk membuat folder di Mendeley, maka menu utama yang dipilih adalah File. Nomor 9, di bawah ini disajikan pernyataan mengenai identitas sumber dalam Mendeley, yaitu identitas sumber dapat diedit. Nomor 10, apabila notasi sumber referensi muncul keliru, maka kekeliruan terdapat pada penulisan identitas sumber referensi di database. Selesai, ini sudah semua. Selesai ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal 3.10. Soal pertama, navigasi yang sudah dibuat dapat dilihat pada toolbars, yaitu B, navigation pane di menu view. Soal nomor 2, apabila ada kekeliruan pada daftar isi yang dibuat secara otomatis, maka yang harus dilakukan adalah mengedit kekeliruan pada naskahnya. Soal nomor 3, ketika membuat navigasi, apabila judul bab diberi fungsi heading 1, maka subbab diberi fungsi heading 2.
Soal nomor 4, apabila terjadi kekeliruan pada proses heading, maka untuk menghilangkan efek heading pada outline dapat menyorot atau highlight bagian yang keliru dan fungsi titik-titik pada tool style, yaitu normal. Soal nomor 5, memunculkan fungsi caption untuk tabel gambar dapat dilakukan dengan cara klik kanan mouse atau D. Soal nomor 6, ketika membuat outline, judul bab sebaiknya menggunakan diberi fungsi heading 1. Soal nomor 7, toolbars table of content terdapat pada menu bar references. Soal nomor 8, pilih pernyataan yang tidak benar mengenai pemberian caption pada tabel atau gambar. Yang tidak benar di pinggir caption table diletakkan di pinggir tabel. Nomor 9, salah satu cara untuk membuat daftar isi otomatis adalah mengubah outline makalah ke dalam navigasi. Membuat navigasi dilakukan menggunakan toolbar style di menu home. Nomor 10, outline yang dibuat di Microsoft Word dapat dilihat dengan melihat navigasi. Memunculkan navigasi dapat dilihat pada menu utama, menu view. Nah, semua kita selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah.